Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang DTKS ya teman-teman. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial. Pada kesempatan kali ini masih banyak orang yang belum paham atau belum mengerti kenapa dalam keterangan hasil pencarian di DTKS itu ada bacaan undefined ya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, kalian simak video ini sampai selesai. Di sini saya akan membahas kenapa dan apa artinya ya. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, persilakan meluangkan sedikit waktunya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan kode loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru tentang BLT. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, jadi pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu DTKS ya. Apa yang dimaksud DTKS? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Lantas, bagaimana cara masuk ke dalam DTKS? Masyarakat fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa atau kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Musdes atau Muskel akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya yang kemudian menjadi prelis akhir. Prelis akhir tersebut dari hasil musyawarah desa atau kelurahan digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Dan yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Six of Land oleh operator desa atau kecamatan. Data yang sudah diinput di Six of Land kemudian diekspor berupa file extension SIKS atau SIK ya teman-teman. Kemudian file ini dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIK online. Nah, hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati. Nah, Bupati menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi ke 6NZ dengan mengupload surat pengesahan Bupati atau Wali Kota dan berita acara musyawarah desa atau kelurahan. Lantas, apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial, yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kalian jika ingin mendapatkan bantuan
harus terdaftar di DTKS. Jika tidak terdaftar di DTKS, sampai kapanpun kalian tidak akan terdata mendapatkan bantuan ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang awal ya. Kenapa pas hasil pencarian di DTKS menjadi undefined? Nah, jadi ini ada perbaikan data ya teman-teman, sesuai yang diarahkan oleh KPK kepada Ibu Menteri Sosial, yaitu Bu Tri Risma hari ini. Nah, permasalahan ini juga dikutip dari surya.co.id yang berjudul arti undefined saat cek bansos di dtks.kemsos.go.id. Ini cara cek penerima BST sebesar Rp300.000. Cara mengecek penerima BST atau bantuan sosial tunai dari Kemensos senilai Rp300.000 dapat dilakukan melalui laman dtks.kemsos.go.id. Dalam laman tersebut, Anda hanya perlu memasukkan NIK dan nama yang tertera di KTP masing-masing. Namun, sejumlah warganet mendapati tulisan undefined setelah mencoba mengecek nama penerima BST di laman DTKS tersebut. Secara bahasa, kata undefined bermakna tidak terdefinisi. Surya.co.id telah mencoba menghubungi pihak Kemensos untuk menanyakan perihal tersebut melalui email dtks@kemsos.go.id. Namun belum ada mendapat jawaban. Adapun dilansir dari laman dtks.kemensos.go.id disebutkan bahwa kepala rumah tangga tidak selalu terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi penerima bantuan bisa berasal dari salah satu anggota rumah tangga atau keluarga di rumah tangga tersebut. Nah, jadi silakan kalian bisa juga dicek melalui NIK istri ataupun anak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ada penjelasannya bahwa ini sedang diperbaiki datanya ya oleh KPK dan Kemensos. Nah, kita berdoa saja ya teman-teman, semoga data ini cepat kembali normal dan bisa diakses oleh kita. Dan juga yang menerima bantuan ini semoga tepat sasaran setelah adanya perbaikan data ini. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.